Hai guys, di episode 5-8 ini, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Apakah Taejung akhirnya bisa tahu siapa dalang di balik semua yang menjebaknya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas. 5 tahun lalu, kita akhirnya tahu kalau pria itu adalah An Yohan, seorang CEO perusahaan investasi. Saat itu, ia menghadiri sebuah acara pengumuman pemenang tender proyek. Menariknya, sebelum namanya diumumkan, Yohan sempat ngobrol dengan beberapa eksekutif yang menjelek-jelekan perusahaan investasinya, tanpa sadar kalau orang yang mereka hina itu sebenarnya Yohan sendiri. Begitu pembawa acara memperkenalkannya sebagai CEO, wajah para eksekutif tadi langsung pucat, momen yang canggung tapi satisfying banget buat Yohan. Setelah acara selesai, salah satu eksekutif yang tadi nyinyir dicegat di area parkir, lalu jari telunjuknya tiba-tiba dipotong oleh seseorang. Di rumah, Yohan terlihat sangat tenang. Ia menempelkan jari yang sudah terpotong itu ke sebuah patung buatannya, dan sambil melihat hasilnya, ia berkata kepada pelayannya bahwa akhirnya ia menemukan potongan terakhir dari karya seninya yang hilang. Tak lama setelah kejadian itu, Yohan mendapat telepon dari seorang anggota dewan yang panik. Anaknya, Baek Dokyung, baru saja menghabisi nyawa seorang wanita dan butuh bantuan Yohan untuk menutupi semuanya. Yohan setuju, tapi dengan syarat, sang anggota dewan harus membeli karya seni Yohan sebagai bayarannya. Yohan kemudian memberi instruksi agar jasad korban direndam di air hangat supaya waktu kematiannya bisa tertunda secara medis, membuat alibinya lebih mudah diatur. Di ruang rahasianya, Yohan mengamati rekaman dari kamera-kamera yang dipasang anak buahnya di TKP. Dengan tampilan seperti pemindaian 3 dimensi, Yohan bisa membayangkan ulang lokasi kejadian dan melihat tiap detailnya. Dari situ ia sadar kalau jejak kaki Dokyung terlalu banyak, dan itu akan sulit ditutupi. Untuk mencari kambing hitam, Yohan mulai memeriksa CCTV di sekitar TKP, dan di sanalah ia melihat Taejung, kurir makanan yang kebetulan lewat. Yohan langsung mengincarnya sebagai calon tersangka. Selama beberapa hari, Yohan mengamati hidup Taejung. Siapa adiknya, pacarnya, rutinitasnya, bahkan hobinya merawat tanaman. Setelah cukup data, Yohan mengirim orang-orangnya untuk mengikuti Taejung, dan saat Taejung pergi bekerja, tim Yohan menggeledah rumahnya. Mereka mengambil sidik jari, rambut, gelang, hingga barang lain yang bisa dipakai sebagai bukti. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, membuat dunia percaya bahwa Taejunglah pembunuh wanita itu, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Balik lagi ke waktu sekarang, Yohan akhirnya menjelaskan kepada para tahanan kalau mereka semua akan ikut dalam sebuah pertandingan, salah satunya balapan tanpa aturan. Begitu mendengarnya, salah satu tahanan langsung protes dan bilang ini semua cuma omong kosong. Ia mencoba pergi, tapi Yohan malah menembaknya mati di tempat. Bikin semua tahanan panik sementara Yohan tertawa seolah itu hal biasa. Setelah suasana hening, Yohan mengumumkan hadiah untuk pemenangnya, 5 miliar won. Seketika wajah para tahanan berubah, yang tadinya marah, jadi penuh ambisi. Yohan meminta mereka pergi ke garasi dan mengambil kendaraan sesuai nomor di seragam masing-masing. Lalu menambahkan bahwa kalau mereka punya pertanyaan, cukup cari dia. Di sisi lain, Dokyung tiba di lokasi sebagai tamu kehormatan undangan Yohan. Yohan menjelaskan kalau pertandingan ini adalah pertarungan hidup dan mati, sesuatu yang justru membuat Dokyung semakin bersemangat menontonnya. Yohan juga memaparkan kalau Dokyung dan Direktur Shin akan menjadi anggota awal sistem ini. Mereka yang akan mengajak klien-klien kaya untuk bertaruh, lalu mendistribusikan pertandingannya melalui situs gelap. Jika semuanya lancar, acara seperti ini akan diperluas ke negara lain. Saat Dokyung bertanya apakah hadiah 5 miliar won itu benar-benar akan diberikan, Yohan hanya tersenyum dan bilang kalau ia tidak yakin ada yang akan selamat dari tempat ini. Saat para tahanan sedang makan, Jeong mulai mengeluh ke beberapa orang bahwa kendaraan yang ia dapat itu jelek. Setelah itu, ia langsung mendekati Taejung dan dengan nada seolah peduli. Ia bilang kalau Taejung mungkin akan kalah kalau bertarung sendirian, apalagi tahanan lain sudah membentuk tim masing-masing. Jeong pun menawarkan diri untuk kerjasama. Mereka satu tim dan nanti hadiah 5 miliar won dibagi 2. Di waktu yang sama, Gang Jae menemui Yohan secara pribadi. Ia berkata kalau dirinya bisa sangat berguna untuk Yohan dalam jangka panjang dan bersedia bekerja di bawah perintahnya. Gang Jae yakin skala tempat ini, jumlah tahanan, serta cara kerja Yohan menunjukkan kalau Yohan punya kekuasaan yang bahkan lebih besar dari kepala penjara. Selama Gang Jae bicara, Yohan hanya tertawa kecil, merendah, dan berkata akan mempertimbangkan tawaran itu. Sekarang giliran Doksu yang mendatangi Yohan untuk konsultasi. Tanpa basa-basi,
Doksu bilang kalau tujuan utamanya hanyalah membunuh Yohan. Tapi Yohan malah menanggapinya santai. Ia bilang kalau Doksu bebas melakukan itu nanti saat pertandingan berlangsung. Bahkan menurutnya itu akan membuat permainan jadi lebih seru. Mendengar jawaban itu, Doksu mengakui kalau Yohan jauh lebih berani dan menarik daripada kepala penjara yang selama ini ia anggap pengecut. Malam harinya, para tahanan mulai sibuk memodifikasi kendaraan masing-masing untuk balapan. Tapi situasinya cepat kacau. Beberapa tahanan ribut, saling serang, bahkan berebut kendaraan yang terlihat lebih cepat. Gang Jae yang memperhatikan para penjaga hanya diam saja langsung paham, inilah yang Yohan maksud dengan pertandingan tanpa aturan. Gang Jae akhirnya ikut bergerak dan mencoba merebut kendaraan milik Jeong. Tapi Jeong dan Taejung menabraknya lalu kabur. Dalam pelarian itu, Taejung sempat berpapasan dengan Doksu. Tatapan mereka langsung mengisyaratkan perseteruan lama yang belum selesai. Doksu dan Gang Jae pun mengejar mereka. Sementara itu, Dokyung melihat keributan besar itu dari atas dan kaget. Mengira balapannya sudah dimulai. Yohan hanya berkata untuk membiarkan mereka, karena inilah bagian seru yang perlu dinikmati. Di area bawah, para tahanan mulai saling kejar-kejaran dan menabrakkan kendaraan mereka tanpa aturan. Kekacauan itu akhirnya dihentikan para penjaga yang menembaki kaca mobil para peserta. Bagi Yohan, aksi liar mereka sudah cukup menghibur. Ia ingin menyimpan energi para tahanan agar tidak ada yang terluka sebelum permainan utama dimulai. Sementara itu, Jeong panik karena mobilnya mati total. Ia mendorong mobilnya sambil berharap Taejung bisa memperbaikinya. Ketika mobil itu akhirnya menyala, Jeong sempat senang, tapi cuma sebentar, karena mobilnya langsung mati lagi. Saat Taejung memeriksa mesin, muncul percikan api. Ia spontan menarik Jeong menjauh sebelum mobil itu meledak. Jeong hanya terdiam dan lemas melihat kendaraan satu-satunya itu hancur tak bersisa. Keesokan paginya, Taejung datang menemui Yohan. Yohan menyambutnya dengan santai sambil berkata betapa seru latihan para tahanan semalam. Sambil melihat arena dari atas, Taejung langsung menembak inti permasalahan. Balapan itu jelas bukan tujuan utama. Mobilnya berbeda-beda, tidak ada aturan, tempatnya pun tidak layak. Semua terlihat seperti jebakan untuk membuat mereka saling hancur. Yohan hanya tertawa kecil dan mengakui semuanya. Bahkan memuji Taejung yang dianggapnya cukup cerdas. Ketika Yohan bertanya apa yang Taejung butuhkan, Taejung cuma meminta vitamin karena sejauh mata memandang, tempat itu cuma penuh alkohol. Pelayan Yohan langsung mengambilkan sekotak minuman vitamin untuknya. Taejung lalu sempat melirik pot tanaman di sana, dan berkata kalau sepertinya tanaman itu juga butuh vitamin. Namun saat hendak pergi, Taejung malah mengembalikan minuman itu dan berkata santai, kalau ini bukan seleranya lalu pergi begitu saja. Malam harinya, Taejung langsung fokus memodifikasi mobilnya. Ia memasang pelindung di sekeliling bodi mobil supaya lebih aman saat balapan nanti. Keesokan paginya, seorang penjaga memberi Gang Jae sebuah telepon, ternyata dari Yohan. Yohan mengatakan kalau ia menerima tawaran Gang Jae untuk bekerja di bawahnya. Ia juga memberitahu bahwa ada hadiah yang sudah ia siapkan di kursi belakang mobil milik Gang Jae, dan berharap Gang Jae bisa membuat pertandingannya nanti jadi lebih menarik. Saat menunggu semua tahanan bersiap, Yohan berdiri di atas dan melihat ke arah Taejung. Taejung sempat melirik balik ke arahnya, dan Yohan merasa tatapan itu sangat familiar. Tak lama kemudian, semua tahanan masuk ke arena dengan mobil masing-masing, bersiap menghadapi balapan mematikan itu. Sebelum balapan dimulai, Yohan mengumumkan dengan santai tapi tegas, tidak ada aturan, dan hadiah hanya untuk peserta pertama yang menyelesaikan 20 putaran. Ia juga menambahkan kalau pemenangnya bukan mobilnya, tapi orang yang berhasil bertahan hidup. Gang Jae langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Taejung duluan. Begitu hitungan dimulai, semua peserta langsung tancap gas dan saling tabrak-menabrak. Mereka memakai segala cara, turbo, memotong jalur, sampai main kasar. Bahkan satu peserta langsung gugur karena mobilnya terbakar dan menabrak, membuat Dokyung makin semangat nonton dari atas. Sementara itu, Yohan sibuk membuka berkas milik Taejung, mencoba mengingat kapan ia pernah melihat pria itu. Tak lama, ia sadar, dari komentar Taejung soal pot tanaman, ternyata Taejung adalah salah satu orang yang pernah ia jebak menjadi tersangka bertahun-tahun lalu. Di arena, Doksu berhasil memojokkan mobil Taejung hingga tidak bisa bergerak. Ia mengeluarkan pisau sambil bersiap menusuk. Tapi saat dilihat, orang di dalamnya ternyata Jeong, bukan Taejung. Yohan langsung sadar. Kalau begitu,
Taejung pasti mobil yang tadi memotong jalur di awal balapan. Drone dikerahkan untuk memastikan mobil itu, tapi drone itu tiba-tiba diseruduk motor dan jatuh. Ternyata Taejung yang mengendarai motor itu. Sekarang Taejung melaju kencang dengan motor, berhadapan langsung dengan Doksu. Ia menancap gas, melewatinya sambil saling bertatapan, seolah Taejung bilang, "Selamat, lo baru aja ketipu." Dokyung dan Direktur Shin yang melihat momen itu langsung bersorak girang. Yohan langsung memerintahkan Gang Jae untuk memakai hadiah yang ia berikan sebelumnya. Hadiahnya ternyata sebuah pistol, dan Gang Jae langsung girang banget. Yohan bahkan memberitahu posisi Taejung dan menyuruhnya menangkap Taejung secepat mungkin. Di sisi lain, Taejung mengikatkan sebuah tabung logam besar ke motor dengan rantai, lalu menyeretnya sambil berjalan. Gang Jae, yang sudah emosi, mengejar sambil melepaskan tembakan. Tapi ternyata tabung itu jadi jebakan. Setiap Gang Jae memutar mobil untuk bermanuver, tabung itu menghantam mobilnya sampai Gang Jae terguling dan mobilnya hancur total. Dokyung yang menonton dari atas makin kegirangan, memuji betapa serunya aksi itu. Tapi Yohan tiba-tiba menambah kekacauan. Ia mengumumkan kalau siapapun yang bisa menangkap pengendara motor itu, hidup atau mati, akan jadi pemenang dan hadiah uangnya digandakan. Semua peserta langsung kalap. Saat Taejung hendak kabur, Doksu datang dan menabraknya lalu menghajar habis-habisan. Mereka berdua terlibat perkelahian sengit, Doksu bahkan memakai pisau. Tapi tak lama kemudian, beberapa peserta lain ikut menabrak Taejung dengan mobil mereka, berkali-kali. Bahkan Doksu ikut menjadi sasaran dan sama-sama dihajar. Meski babak belur, Taejung tetap memaksakan diri bertahan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berhasil menghantam Doksu sampai pingsan. Yohan yang nonton dari atas langsung kesal. Tanpa pikir panjang, dia ngambil senapan dan mulai nyemprot tembakan ke arah bawah, bikin Dokyung dan Direktur Shin panik sampai harus diamankan sama para penjaga. Dari atas, Yohan fokus ngebidik Taejung yang lagi duel brutal di tengah kerumunan. Beberapa tahanan yang gak sengaja menghalangi malah ditembak juga. Yohan ketawa-ketawa kayak lagi nonton hiburan sendiri, apalagi waktu lihat Taejung ketakutan dan kabur naik motor. Tembakan tidak berhenti, tapi Taejung berhasil melaju sambil cari tempat berlindung. Karena makin kesal, Yohan langsung nyuruh para penjaga buat turun tangan dan menangkap Taejung secepatnya. Taejung akhirnya berhenti di bawah pipa besar, ngumpet dari area terbuka. Di titik itu, Yohan baru sadar, ternyata Taejung sebelumnya naik ke tower bukan tanpa alasan. Dia ingin ngamatin arena dan merhatiin semua detailnya. Yohan malah ketawa, ngaku kalah sebentar karena cerdiknya Taejung. Taejung lalu mukul tabung logam yang tadi digeret. Begitu tutupnya lepas, tabung itu melesat kayak roket, ngancurin drone di depannya, terus nabrak mobil dan meledak besar. Api membara, tapi di balik itu ternyata ada jalur menanjak menuju luar arena. Tanpa ragu, Taejung ngegas motornya, melompat melewati kobaran api, dan melayang di udara. Dalam sekejap ia sempat melirik ke arah tower tempat Yohan berdiri, dan di momen itu juga, Yohan langsung menembaknya. Malam itu, Taejung ternyata berhasil selamat dan keluar dari arena maut tersebut. Dengan sisa tenaga, dia merayap di tepi pelabuhan sambil sembunyi-sembunyi, mencuri pakaian ganti, lalu kabur sampai masuk ke area kota. Tanpa tahu harus kemana, Taejung akhirnya menuju tempat Yongsik. Begitu pintu terbuka, Yongsik langsung kaget melihat Taejung dalam kondisi babak belur lalu pingsan. Setelah itu, Yongsik buru-buru ngurusin luka-luka Taejung dan membiarkannya istirahat di rumahnya. Di sisi lain, Yohan ada di kantornya bersama kepala penjara. Mereka baru dapat kabar bahwa Taejung selamat dan berhasil kabur. Kepala penjara panik karena para tahanan lain mati semua, tapi Yohan santai saja. Dia bilang tinggal buat alasan bahwa para tahanan itu ikut kegiatan sukarela saat kebocoran gas, dan kematian mereka bahkan menghemat pajak. Yohan sempat bertanya-tanya setelah berhasil lolos, kira-kira apa yang akan Taejung lakukan selanjutnya? Setelah sadar, Taejung langsung minta maaf ke Yongsik karena datang tiba-tiba. Tapi Yongsik cuma tersenyum dan bilang dia tetap senang Taejung datang. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi ditahannya dulu, yang penting Taejung bisa melakukan apapun yang ia butuhkan di tempat itu. Namun Taejung menolak tinggal lama karena takut Yongsik ikut terbawa masalah dan dianggap membantunya. Lalu, Yongsik memberikan sebuah ponsel untuk Taejung. Katanya itu hadiah, dan memintanya istirahat. Tak lama kemudian, Taejung pergi mengunjungi makam ibu dan adiknya. Di sana, ia mencari informasi tentang seorang pengacara bernama Kim Sang-rak. Malamnya,
Taejung mulai menguntit Sang Rak sampai ke sebuah tempat. Sang Rak awalnya merasa berhasil kabur dari bayangan yang mengikutinya, tapi begitu berbalik, Taejung sudah berdiri tepat di belakangnya. Sang Rak langsung panik, dan Taejung tanpa basa-basi menghajarnya sampai pingsan. Taejung lalu mengikat Sang Rak dan mulai menginterogasinya, memaksa Sang Rak mengaku siapa yang menyuruhnya. Tapi Sang Rak menolak. Katanya kalau ia buka mulut, dia pasti mati. Saat memeriksa tas Sang Rak, Taejung menemukan sebuah berkas berisi foto seorang wanita bersama So Hyun-jung. Karena Sang Rak tetap bungkam, Taejung menusuk kakinya, memaksanya bicara. Akhirnya Sang Rak mengakui, wanita itu adalah kandidat berikutnya untuk dijadikan kambing hitam dalam sebuah kasus berikutnya. Ia menjelaskan bahwa mereka mengumpulkan segala macam bukti sampah, mulai dari sampah rumah tangga sampai barang-barang sepele, untuk menghubungkan calon tersangka itu, agar peluang orang itu lolos benar-benar kecil. Tiba-tiba, Taejung diserang dari belakang oleh seorang pria. Ternyata, pria itu adalah dokter yang dulu pernah memberikan vaksin palsu padanya di penjara. Keduanya langsung terlibat perkelahian sengit sampai Taejung berhasil menjatuhkannya. Namun Sang Rak yang berhasil melepaskan diri memukul kaki Taejung dengan stik golf, hingga ia tersungkur. Taejung bangkit dan menghajar Sang Rak dengan penuh emosi, karena mengira dialah pembunuh adiknya. Dalam keadaan terpojok, Sang Rak memberitahu bahwa bukan dia pelakunya, melainkan dokter itu. Dokter itu kemudian menyalakan sebuah bom dan mengunci pintu, menjebak Taejung bersama Sang Rak. Menyadari waktunya tinggal sedikit, Taejung langsung menerobos keluar lewat jendela sambil membawa berkas penting yang ia temukan sebelumnya. Ledakan besar terjadi, namun Taejung berhasil selamat dan segera kabur dari tempat itu. Setelah tahu kalau Taejung masih bisa lolos, Yohan langsung menemui dokter suruhannya itu dan langsung menghabisinya. Beberapa hari kemudian, Yohan menemui detektif Hwang Il-guk, orang yang baru saja ia bebaskan dari penjara atas kasus korupsi. Tanpa banyak basa-basi, Yohan memberinya sebuah ponsel dan memintanya mencari seseorang untuknya. Di sisi lain, Taejung berada di tempat Yongsik. Ia memperdengarkan rekaman pengakuan Sang Rak dan mulai mencari informasi tentang So Hyun-jung untuk menemuinya. Tapi Yongsik langsung menahannya. Ia memeluk Taejung sambil menangis, baru benar-benar menyadari betapa berat hidup yang harus Taejung tanggung untuk kesalahan yang bukan miliknya. Yongsik memohon agar Taejung tidak pergi kemana-mana, dan biar ia saja yang membantu. Sementara itu di penjara, Cholwan terus mencoba mencari tahu soal para tahanan yang katanya dikirim mengikuti acara sukarela, namun tak boleh dijenguk. Namjoon menegurnya keras, bilang bahwa para tahanan itu butuh perawatan intensif, membuat suasana makin tegang. Tak lama, Cholwan dipanggil oleh kepala penjara. Di sana, ia dikenalkan dengan detektif Hwang Il-guk yang kini ditugaskan untuk menangani kasus Taejung. Kepala penjara meminta Cholwan ikut membantu Il-guk dalam penyelidikannya. Sementara itu, Taejung mulai mengintai Hyun-jung, mengamati aktivitas sehari-harinya hingga anaknya. Yongsik kemudian datang membawa beberapa peralatan yang bisa dirakit Taejung untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin sedang mengawasi Hyun-jung. Saat melihat Taejung merakit alat-alat itu dengan cekatan, Yongsik kagum dan bercanda kalau harusnya Taejung yang buka toko elektronik, bukan dia. Yongsik lalu memberikan setumpuk uang yang selama ini ia sembunyikan dari putrinya. Walaupun Taejung menolak, Yongsik tetap memaksanya menerimanya. Setelah itu, Taejung mulai memasang alat pengintai di sekitar salon milik Hyun-jung. Ketika ia sedang memantau dari rumah Yongsik, Taejung melihat seorang wanita mengambil uang milik Yongsik. Ia langsung menegur, merebut uang itu, bahkan memberi sedikit pelajaran pada wanita tersebut. Tak lama, Yongsik pulang dan Taejung mengatakan ada pencuri, membuat Yongsik terkejut. Kemudian Yongsik memperkenalkan putrinya, NB, kepada Taejung. Ia juga menjelaskan bahwa Taejung adalah teman yang selalu bersamanya saat di penjara. Dengan nada dingin, NB berkata bahwa ayahnya pasti senang bisa bertemu lagi dengan putranya, sambil melirik foto Yongsik dan Taejung di penjara. NB lalu meminta Taejung ikut dengannya. Ia mengatakan kalau ingin tinggal di rumah itu, Taejung harus membayar. Sebelum pergi, NB tiba-tiba memukul wajah Taejung, lalu dengan datar mengatakan kalau sekarang mereka sudah impas. Di tempat lain, Cholwan dan Il-guk datang ke rumah sakit untuk memeriksa jasad Sang Rak. Il-guk sempat tertawa sinis, bilang kalau Taejung langsung buat ulah begitu keluar dari penjara. Cholwan tidak yakin itu perbuatan Taejung, tapi Il-guk menunjukkan foto Taejung yang tertangkap kamera saat kabur dari TKP. Meski begitu, Cholwan tetap membantahnya.
Il-guk kemudian mengatakan kalau langkah mereka selanjutnya adalah mendatangi orang terdekat Taejung di penjara, yaitu Yongsik. Sementara itu, Taejung menjelaskan kepada Yongsik kalau ia sudah mulai menemukan pola orang-orang yang mengawasi Hyunjung. Ia menunjukkan beberapa orang dan mobil yang selalu muncul di lokasi yang sama pada jam-jam tertentu. Yang membuat Taejung semakin bingung adalah bagaimana nanti ponsel korban bisa berada di dekat Hyunjung jika semua polanya mirip dengan kasus yang pernah menimpanya dulu. Taejung juga menduga kalau pengendara motor yang selalu ada di sekitar lokasi itu adalah orang yang melakukan pengawasan selama 24 jam penuh, dan itu membuatnya sadar kalau waktunya untuk bergerak tidak banyak lagi. Sementara itu, Yohan sedang menganalisa TKP tempat korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di punggung. Ia lalu mendapat ide licik, mengganti barang bukti pisau dengan gunting salon milik Hyunjung agar kasusnya bisa diarahkan ke sana. Di sisi lain, Hyunjung menemukan sebuah ponsel pelanggan yang tertinggal di salon miliknya. Saat Taejung datang, anak Hyunjung bilang kalau ibunya sedang keluar untuk mengembalikan ponsel itu, lalu memberitahu kemana ibunya pergi. Taejung langsung meluncur mengejarnya. Begitu sampai di lokasi, Hyunjung sudah menyerahkan ponsel itu kepada seorang wanita yang mengaku sebagai pemiliknya. Tanpa pikir panjang, Taejung langsung merampas ponsel itu dan kabur, membuat para pengintai yang sejak tadi mengawasi langsung mengejarnya. Mendengar laporan bahwa ponsel itu direbut seseorang, Yohan makin murka. Sementara itu, Cholwan dan Il-guk datang menggeledah rumah Yongsik. Il-guk menekan Yongsik agar bicara soal Taejung, tapi Yongsik memilih diam. Saat Il-guk memaksa membuka sebuah kamar, ternyata NB sedang ganti baju. NB langsung marah besar, beradu mulut dengan Il-guk, lalu mengusir semuanya keluar dari rumahnya. Taejung menyerahkan ponsel yang ia rampas kepada Yongsik. Yongsik terkejut karena akhirnya ia melihat sendiri betapa gilanya skema orang-orang jahat itu. Bagaimana mereka bisa membuat orang tak bersalah terlihat seperti pelaku. Ia juga bercerita kalau polisi sempat datang dan NB mengusir mereka, membuat Taejung merasa tidak enak. Tapi Yongsik menenangkannya, bilang bahwa rumahnya adalah tempat paling aman untuk Taejung saat ini. Malamnya, Taejung pergi diam-diam. Di dalam bus, ia menyalakan ponsel itu dan menghubungi nomor terakhir di riwayat panggilan. Dengan suara dingin, ia menanyakan berapa bayarannya kalau ponsel itu dikembalikan, sambil mengancam agar uangnya disiapkan dalam jumlah besar. Perempuan itu datang ke lokasi yang ditentukan, tapi Taejung tidak muncul. Ia mengarahkan lewat telepon, taruh uangnya ke kurir motor yang akan lewat. Setelah uang diserahkan, kurir itu langsung diikuti mobil hitam. Taejung lalu memberitahu lokasi ponselnya, di atas loker dalam gedung tepat di belakangnya. Begitu ponselnya diambil dan orang itu pergi dengan taksi, Taejung diam-diam mengikuti taksi tersebut dari belakang. Sementara itu, Yohan sedang berbicara lewat telepon, menenangkan seseorang bahwa jadwal TKP yang tertunda tidak perlu dikhawatirkan. Setelah menutup telepon, ia langsung menegur seorang direktur yang ada di depannya, mengungkapkan kekecewaannya karena kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Yohan memperingatkannya agar jangan sampai ada kesalahan kedua. Namun direktur itu panik dan membela diri, bilang bahwa orang-orangnya sedang berusaha mengambil kembali ponsel yang hilang. Mendengar itu, Yohan semakin marah, karena ia jelas sudah bilang jangan membuat keputusan tanpa izinnya. Tanpa banyak bicara, direktur itu langsung dieksekusi oleh wanita Tiongkok yang memang bertugas sebagai eksekutor. Yohan kemudian memerintahkannya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tak lama kemudian, Taejung tiba di lokasi terakhir wanita misterius itu terlihat. Ia langsung menyerang salah satu petugas dan menyamar memakai seragamnya. Saat masuk, Taejung terkejut melihat para petugas di ruangan itu sedang mengamati dan mengumpulkan barang-barang milik target mereka. Mulai dari sampah rumah tangga sampai beberapa barang kecil, semuanya dikatalogkan dengan rapi. Merasa ini bukti penting, Taejung buru-buru mengeluarkan ponselnya dan merekam aktivitas ilegal tersebut. Namun tepat saat ia fokus mengambil video, ponselnya tiba-tiba berdering, Yongsik menelpon. Bunyi itu membuat para petugas sadar, sehingga Taejung mau tak mau harus bertarung melawan mereka untuk bisa kabur. Di tempat lain, eksekutor, wanita Tiongkok itu, datang ke salon milik Hyunjung. Ia mengunci pintu dari dalam dan mengeluarkan pisau, membuat Hyunjung ketakutan. Tapi dengan tenang, eksekutor hanya berkata bahwa ia ingin potong rambut, sambil memperingatkan agar Hyunjung tidak bertindak macam-macam karena keselamatan putrinya juga bisa terancam. Saat eksekutor sudah bersiap menghabisinya, Taejung tiba-tiba muncul dan menabrakkan motornya ke kaca salon. Pertarungan sengit langsung pecah. Meski lawannya perempuan,
Taejung tetap memberi perlawanan penuh karena tahu nyawa Hyunjung terancam. Pertarungan terhenti ketika suara sirene polisi terdengar mendekat. Eksekutor segera melarikan diri. Taejung hendak mengejarnya, tetapi Yongsik muncul tepat waktu untuk membantu dan memastikan kondisi aman. Di rumahnya, Yohan kedatangan Dokyung dan ayahnya tanpa pemberitahuan lebih dulu. Kehadiran mereka jelas membuat Yohan jengkel. Sang ayah datang untuk menuntut Yohan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, terutama soal Taejung. Dokyung sebelumnya memilih Taejung sebagai avatarnya dan mempertaruhkan banyak uang. Namun Yohan mengatakan bahwa semua peserta harusnya sudah mati, sementara Taejung justru berkeliaran bebas di luar. Menurut Yohan, itu bukan masalah besar. Tapi ayah Dokyung menegaskan bahwa sejak Yohan mengambil semua uang itu sebagai hadiah, ia juga harus menanggung konsekuensinya. Ia bahkan memberi ultimatum, bereskan masalah Taejung dalam 1 minggu, atau lain kali ia datang bukan untuk bertamu, melainkan menangkapnya. Setelah ayahnya pergi, Dokyung ikut memberi peringatan agar Yohan menuruti perintah tersebut. Jika tidak, hubungan mereka tidak lebih dari sekadar tuan dan pelayan. Yohan menanggapi ucapan itu dengan sindiran halus, mengatakan bahwa ia tak pernah menganggap Dokyung sebagai pelayan, yang justru membuat Dokyung tersinggung. Ia membuang rokok ke arah Yohan, meludahinya dari belakang, lalu pergi begitu saja. Yohan lalu berbicara kepada pelayannya. Ia merasa semua kebaikan yang ia berikan justru dibalas dengan ancaman, dan mulai berpikir apakah lebih baik ia mengambil kembali semua yang pernah ia berikan. Tak lama kemudian, Yohan menerima telepon. Orang itu memberi kabar bahwa Hyunjung dan anaknya dibawa pergi oleh Taejung. Yohan langsung sadar bahwa Taejung semakin dekat untuk menyerangnya. Dengan nada santai sekaligus berbahaya, Yohan berkata bahwa tampaknya Taejung dan pria itu siap bertarung habis-habisan, dan ia sendiri akan memandu mereka dengan benar. Di rumah Yongsik, NB terkejut melihat seluruh ruangan penuh dengan foto dan informasi tentang Hyunjung dan anaknya. Kebingungannya makin menjadi ketika Yongsik, Taejung, Hyunjung, dan putrinya tiba secara bersamaan. Setelah keadaan tenang, Taejung menjelaskan bahwa ada orang yang terus mengintai Hyunjung. Karena itu, Yongsik bukan tempat aman, dan rumah kenalan Hyunjung juga berbahaya. Satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan hanyalah tempat tinggal NB. Akhirnya, mereka semua pindah sementara ke tempat tinggal NB, yang ia tinggali bersama temannya. Sesampainya di sana, NB menarik Taejung keluar untuk bicara 4 mata. Ia menuntut penjelasan karena semua ini tidak masuk akal baginya. NB bertanya langsung, apakah Taejung sebenarnya pembunuh atau bukan? Tapi Taejung hanya menjawab singkat bahwa NB boleh menilai sesuka hati. Karena merasa tidak mendapat jawaban jelas, NB mengancam, kalau Taejung tidak jujur, ia akan mengusir Hyunjung dan anaknya. Taejung akhirnya menceritakan versi dirinya, cukup untuk membuat NB terdiam. Malam itu, NB gelisah hingga tidak bisa tidur. Ia curhat kepada temannya, bertanya bagaimana rasanya jika seseorang tiba-tiba dituduh membunuh dan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Semakin ia memikirkan kata-kata Taejung, NB justru merasa bahwa pria itu mungkin hanyalah pria sial yang kasihan. Dalam perjalanan pulang, ponsel Yongsik tiba-tiba berbunyi. Ia kaget karena yang menelepon adalah NB. Setelah menutup telepon, Yongsik memberitahu Taejung bahwa NB berpesan, kalau ada apa-apa, segera hubungi dia. Taejung heran kenapa Yongsik begitu terkejut, dan Yongsik menjelaskan bahwa itu pertama kalinya NB menghubunginya. Selama ini, ia bahkan tidak punya nomor putrinya, apalagi tahu tempat tinggalnya. Makanya ia senang sekali, sampai bilang kalau Taejung ini semacam jimat keberuntungannya. Taejung malah bingung, bertanya bagaimana bisa seorang anak tidak punya nomor ayahnya sendiri, bahkan ayahnya tak tahu di mana ia tinggal, dan setiap ketemu selalu bicara kasar. Tapi Yongsik hanya bilang kalau sebenarnya NB punya hati yang baik. Hanya saja, dulu Yongsik pernah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Sesuatu yang tidak bisa ia tebus, bahkan kalau ia mati sekalipun. Sesampainya di rumah, Taejung dan Yongsik terkejut melihat berita kematian seorang pianis yang diduga korban pembunuhan. Yongsik bingung, karena mereka sudah menyelamatkan Hyunjung, berarti pelaku sebenarnya butuh kandidat lain untuk dijadikan kambing hitam. Merasa ada yang janggal, Taejung langsung pergi ke tempat yang sebelumnya ia lihat. Lokasi di mana para petugas itu mengumpulkan dan menganalisis barang-barang milik target mereka. Namun saat tiba, ia terpaku. Perempuan itu dan para petugas di sana sudah dihabisi. Belum sempat berpikir, kepala dokter yang dulu memberinya vaksin palsu jatuh dari atas tepat di depan matanya.
Taejung makin tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di hadapannya itu, ia menemukan tumpukan berkas berisi foto-foto Hyunjung. Tapi bukan hanya itu. Ada juga foto Dokyung serta sebuah amplop berisi uang dengan tulisan, "Untuk Taejung." Kesal, Taejung langsung melemparkan uang itu sambil berteriak frustasi. Tepat di depannya, layar besar menyala, menampilkan pesan bahwa Dokyung adalah pelaku sebenarnya, dan memerintahkan Taejung untuk mencarinya. Di tempat lain, Yohan mengamati semuanya dari ruangan rahasianya. Melihat reaksi Taejung, ia hanya berkata pelan, seolah mengarahkan permainan, "Cari Dokyung," dengan benar. Dan itu dia akhir dari episode 5-8. Semuanya makin kacau, makin gelap, dan Taejung sekarang cuma selangkah lagi dari dalang sebenarnya. Tapi tanpa dia sadari, Yohan justru makin nyetir semua kejadian dari balik layar. Lalu gimana kelanjutannya? Dramanya masih ongoing. Jadi sabar ya, sampai jumpa di episode berikutnya.